Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dipilih oleh Allah sebagai hamba yang bisa duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari segala taman surga. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke harifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Kita kembali sedikit. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah, dan hina pula seluruh isinya. Oleh karena itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia. Maka sesiapa yang berbuat demikian berbuat demikian itu, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang daripada mendapat sembarang keuntungan daripada mereka. Jadi intinya, melihat orang yang berduit, orang yang sugih, masalah keduniaan, rumah ganal, rumah mewah, mobilnya banyak, mobilnya mewah, biasa-biasa aja. Ya ada. Bahkan dikatakan di dalam riwayat, barang siapa yang cinta kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 iman kita akan melayang. 2/3 iman kita akan hilang. Kita boleh mencintai orang yang sugih, orang yang berduit, tetapi orang yang berduit itu orangnya bersifat pemurah. Jadi yang kita cintai bukan kesugihannya, tapi kepemurahannya, kedermawanannya. Nah, mudah-mudahan kita sebaratan dan seluruh anak cucu kita termasuk orang-orang yang sugih dermawan, yang banyak isi duit tapi pemurah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang-orang yang ahli mengeluarkan zakat setiap tahunnya tidak kurang daripada 200 juta. Amin. Di zakatnya jangan 200 juta. Berarti anak cucu kita tidak kurang memiliki duit 8 miliar. Amin. Aku jangan. Karena di dalam kitab itu ada 4 golongan. Di dalam kitab Du'aul Nasihin itu berlomba-lomba ingin masuk surga berhulu. Jadi golongan yang pertama itu adalah orang yang perang fisabilillah. Orang yang perang fisabilillah. Maka mereka menginginkan masuk surga berhulu. Kenapa masuk surga berhulu? Karena apa? Maka ditanya oleh Sayyidina Jibril, oleh malaikat, kenapa jadi hendak masuk surga berhulu? Ya, karena kami meninggal dunia di dalam peperangan. Karena orang yang meninggal di dalam peperangan adalah mati syahid. Orang mati syahid ini berhak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Tapi ingat kata Rasulullah, banyaknya umatmu mati syahid, paling banyak umat Nabi Muhammad ini kaji paharulai mati syahid itu adalah mati di atas khilaf, bukan di peperangan.
Tapi Pak matinya di atas tilam. Artinya apa? Orangnya banyak yang meninggal dunia di atas tilam karena dalam keadaan sakit, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Salah satu penyebabnya ingin ditulis mati syahid karena di dalam hatinya ingin selalu menuntut ilmu. Ingin selalu menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini tidak ada habisnya, tidak ada batasan umurnya. Sampai ke liang lahat baru kita habis tugas untuk menuntut ilmu agama. Ujar Nabi Muhammad, sabda beliau, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati, dari lapis sampai ke liang lahat, mulai halus menuntut ilmu. Nah, jadi anak anyar lahir itu biasanya diajanakan di telinga kanannya, dikomatkan di sebelah kirinya. Itu pada hakikatnya itu mengajari anak masalah ilmu ketuhanan. Nang mana ujar nang kuitannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat naklah kita mempunyai Allah yang maha besar. Setelah itu apa? Maka kita lanjutkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenarnya yang disembah kecuali Allah. Apakah itu pengajaran kepada anak masalah ilmu tauhid. Ini mudah-mudahan ini namanya kalau ini akan bisi anak. Anak hanya pinang tujuh sama aja kita kaya sama resepsinya tanggal 9 dari juga ya Allah. Nah, anak seminan tuh kan bisiminan terus lakas bisi anak. Jangan pakai berabian lah ya. Oh, jenah lah. Harus pakai berabian ya kan. Mudah-mudahan anak nang soleh. Iya, gambar kata bapak. Nang soleh dan soleh. Jadi ilmiah bisi anaknya biar banyak tapi baik, biar banyak bisi anak tapi soleh dan solehah semuanya. Maka jangan malam kami sering kita bahas orang yang meninggal dunia itu putus amalnya kecuali 3 amal, 6 kali putus. Salah itu salah satunya apa? Doa anak orang yang soleh. Doa anak yang soleh ini akan menyelamatkan mama lawan abahnya yang berada di alam kubur berkat anaknya berdoa. Karena anaknya soleh. Bisa anak pakai 5 soleh kelimanya, subhanallah. Maka jangan bilang kami ini 5 si anak, alhamdulillah. Maka lakian pulang 4. Binian seikon. Nang anak ini kata sembahyang kelimanya. Maka setiap sembahyang itu setelah walad dhalin apa yang dibacanya Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbil firli wa liwalidayya jalan namanya nang tunjung sembahyang atau di dalam sujud baru Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi ketika salat 17 kali dia membaca setelah walad dhalin sebelum amin. Maka dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah setelah walad dhalin sebelum mengucap amin, maka dianjurkan membaca Rabbil firli wa liwalidayya baru amin. Cuman ingat ini Rabbil firli wa liwalidayya ini dibaca apa menteri lah itu Al-Fatihah kita juga. Jangan Al-Fatihah imam. Ujar imam misalnya waladdallin. Itu imam aja nang disunnahkan membaca Rabbil firli wa liwalidayya. Bagi makmumnya kan ada disunnahkan baca Rabbil firli wa liwalidayya. Tapi makmumnya enak kan ada kadang membaca juga Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah masing-masing. Baru Rabbil firli wa liwalidayya. Hanya amin. Nah, 17 rakaat maka 17 kali. Subhanallah. Jadi wajar kayak orang membaca Rabbil firli wa liwalidayya 17 kali sehari. Ya kata itu termasuk orang yang bakti kepada orang tua. Orang yang bakti dengan orang tua hidupnya pasti nyaman. Pasti nyaman hidup orang yang bakti dengan orang tua. Dunia sampai akhir. Nah, jadi ujar malaikat kita ulang, kita kembalikan ke orang asal. Ujar malaikat, kenapa jadi masuk surga? Karena kami mati fisabilillah. Tapi ya Rasulullah,
banyaknya umatku mati syahid di atas khilaf. Karena orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, di hatinya selalu ingin menuntut ilmu, tapi nangarnya garing, lalu di atas khilaf aja. Kada kawa turun, kada kawa tulangkan majelis. Akhirnya garingnya tadi membawa sampai ke mati. Maka itu termasuk orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Maka jar Nabi, man mata fi hadhil halah bahwa syahid, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ini artinya menuntut ilmu, maka ia mati syahid. Dan kita mati syahid. Ini orang mati syahid ini di dalam kubur kada ditanya oleh Munkar dan Nakir, dan kada hancur dalam kubur, dan insya Allah selamat daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang-orang yang hobinya menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah. Dan yang kedua, orang yang masuk surga belum Nabi lagi itu adalah orang yang hajinya mabrur. Hajinya mabrur. Cuman yang pertama tadi takut Jibril, takut malaikat, kenapa tidak masuk surga? Karena kami mati syahid. Di mana tahu? Kami tahunya lawan guru, lawan orang alim. Jadi jangan malaikat pada yang guru dulu masuk surga jadi kami. Karena dulu masuk surga, ikam tahu mati saya masuk surga, ya kata. Maka ketahui-tahuinya dengan guru, maka guru berdahulu. Lima itu nang pengajak haji yang mabrur, anak masuk surga juga. Kita menilai malaikat di mana tahu dari guru, dari orang alim. Ujar malaikat siapa dulu masuk surga? Orang alim dulu, guru dulu masuk surga. Yang ketiga, orang nang sugih dermawan, orang nang sugih pemurah, anak masuk surga juga. Tapi pemurahnya ini lah bukan diparolah, hasilnya dari yang halal. Orang nang sugih, gawiannya halal, hasilnya halal, limpah itu orangnya berinfak, orangnya dermawan. Nah ini yang termasuk makanya nang duitnya nang hasilnya nyutan dibariakannya itu kan pemurah ngarepnya. Cuman dapatnya halal, dibariakannya pulang, lalu dia jadi orang yang dermawan. Nah ini bisa penyebab masuk ke dalam surga. Lalu nak masuk surga juga ujar malaikat di mana tahu dari orang alim, dari guru, maka dia malaikat orang alim dulu. Tapi orang alim pernah dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keempat adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ujar orang alim, kami jadi alim, kami jadi berilmu karena ada orang yang sugih mengongkosinya. Maka orang sugih yang didahulukan masuk surga, tapi sugihnya pemurah, tapi hasilnya halal. Nah mudah-mudahan yang Allah ini banyak lawan pulang jer, karena banyak duit tuh akal panjang. Ya kan? Nah maka dari itu mudah-mudahan anak cucu kita berduit dari karena ada duit nih urusan dan perkawinan yang mana orang anak punya ada duit kawak kalau pengantinan yang anak malah dia kadang-kadang kayak kurang anak jadi beban duitan itu yang ada yang penting benar sembahyang 5 waktu, mengakrabkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Karena jar apa buruk, duit di tangan Allah, pangkat di tangan Allah, tenang aja. Tenang aja di sini, duit di tangan Allah, harta di tangannya, pangkat di tangan Allah, tenang aja. Intinya kita sebagai hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Terutama mendekatkan diri itu jalannya adalah pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan sudah rancang belum bahas di dalam sembahyang 5 waktu itu ada kalimat nang doa di antara duduk antara dua sujud yang kita baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berilah tolong rezeki ya Allah. Nah di situ ada wahdini wa'afini wa'fu'ani, 8 permintaan di dalam sembahyang. Maka berkali kita minta 17 kali apabila sembahyangnya cuma 5 waktu. Belum lagi nang sunnahnya nang kita gawe pulang. Dan jangan kali ingat yang ada sembahyang duha paling sedikit 4 rakaat, jangan 2 rakaat.
nang 2 rakaat itu bayar utang aja hanya sembahyang doa 4 rakaat. Nah, masuk ke dalam rumah banyak sepemat. Mudah-mudahan ingat baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ayat kursi, qul huwallahu 3 kali, itu baca Al-Falaq An-Nas, mudah-mudahan terhindar daripada hal-hal yang kita ingini. Nah, dan kalau bisa masuk ke dalam rumah, orangnya keadaan juga tetap mengucap assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setelah masuk, ucapkan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya baca ayat kursi, baca qul huwallahu kali, baca apa, bacaan An-Nas, itu termasuk pelancar rezeki juga. Lawan pelancar rezeki itu lawan laki bini bersayang-sayangan. Nah, jangan pindah anak bakal kekerasan, jangan pindah anak bakal kelahian ya. Saya juga pada saya orang. Karena aja orang nak mantari bingka PRT nya kanang lah udah mantari bingka ada ke rumah nih sudah anak mengotok assalamualaikum nih sekali dalam babak lahir laki bini bakal lahir jadilah orang tadi mengotok lawang ya jadilah assalamualaikum bingka tadi pak jadilah masuk guling bingkanya maka dua biji bingkanya maka bingka kentang lan bingka sampai aku masya Allah. Anak masuk sudah nih, anak assalamualaikum sudah, anak mengetok sekalinya di rumah, di dalam rumah bakal hibah ancaman. Ada jadi masuk bingkai, bebulik bingkainya. Ujar nang yang ujar nang antara tadi, balik ke rumah. Kenapa? Karena jadi mantar, kurangnya bakal lahir. Bapak nggak pak, kita makan aja. Ada jadian. Lawan pulang kurang bapak pasangan itu kurang pakai itu jangan memandang kekurangannya, jangan mengidih kekurangannya, idih kelebihannya, karena manusia ini adalah tempat salah, tempat hilaf, tempat banyak visi kekurangan. Dan ingat kebaikannya, jangan mengingat yang jahatnya. Apabila hendak awet berumah tangga, maka dipihik kelebihan daripada masing-masing, bukan melihat daripada kekurangan masing-masing. Dan ingat, apalagi orang kada ilmu berat kawinnya karena hati-hati laki-laki nang lawan bininya ujar nang laki rambut ikam nih sama rambut mamaku. Nah, hidung ikam sama hidung mamaku. Nah, mata ikam sama mata mamaku, atau sama bibir adikku, bibir ikam sama bibir adikku, tangan ikam ini sama tangan adikku, sama tangan mamaku. Itu hukumnya ijtihad. Maka kada boleh berhubungan badan kecuali bayar kita. Nah, bagi orang yang lebih ilmu, kadang-kadang bisa ucap. Dan apa kebinian inilah pasang kebinian ini benar kemerahnya tercabut talinya kalau agak merah. Bagi kebinian inilah ulun mohon terutama hanya kawin minang tulun jopang. Apabila bang laki bini jangan sekali-sekali kalimat minta cerai. Jangan sekali-sekali. Karena ujar nang ini misalnya kita ampihan aja, kita cerai aja, kita sarak aja, ujar lagi maka jatuh talak. Bahayanya ini kebanyakannya yang minta cerai ini laki babynya dia memahami makhlahi ampihan aja kita sudah cerai aja kita sarak aja ulun, ujar nang laki maka jatuh talak. Maka banyak kawinnya namanya itu, tapi di sini kan jauh. Ini kan banyak kita tuh baginya menyusahkan bakalan lain. Hampir aja kita. Lawan apa ngaranya? Nanya masalah sedikit atau jangan sampai diperbesar. Nang besar dihalusi, kalau tidak halus dihilangkan masalahnya. Nah, itu masuk lancar rezeki jiwa. Nah, orang ruhi rahayu sakinah mawaddah warahmah ya Allah kehidupan. Nah, jadi yang jadi dulu ini kita kembali ke dalam kitab, artinya lawan orang sugi biasa-biasa aja. Bisa kalau orang hanya mati itu bisa kamil. Bisa betul hanya mati. Orang tua melepas nyawa.
oh dia mati yang mana itu nang asalnya mati tuh kopiahnya dipacol dulu, bajunya dipacol, kacamatanya dilepas, yang ada maka seluruh batang tubuhnya tidak ada lagi yang melekat, yang ada cuma menutupi aja lagi kain. Jadi bahkan zaman sekarang nang ulun kesian nang sedihnya orang nang banyak bisu duit, orang nang bisu hijau, rumahnya ganal, rumahnya mewah, mobilnya banyak, kanangai, tapi setelah meninggal dunia apa ujar rumahnya nih, kan kada mendengar kita, cuman kelihatannya sudah kelihatannya seperti ini, ujar rumahnya, nang kita nih membangun rumah. Pas mati zaman wah ini nah apa aja rumah mandi jangan di rumah, jangan di sini mandinya. Ada terjadi kan sudah terjadi apa? Nah, di mana mandinya? Berarti kalau kita halusin berarti rumah menolak jasad kita dimandi di rumah itu. Maka boleh rumah uyuh cari duit mengumpulkan yang ada menabung ya Allah sekali mau meninggal maka ujar anak jangan dimandi di rumah, kita bawa ke masjid raya aja, kita bawa ke masjid jami aja, kita bawa al-amin aja. Ini ada al-amin sudah. Nah, jadi kita dibunuhnya banyak oleh mandi di rumah, masjid al-amin sudah menerima seperti kayak masjid raya masjid Jambi juga, jadi ada repot. Nah ini alasannya ada repot. Cuman kan kalau kita halusi, karena kalau kita halusi rumah menolak sudah untuk dimandikan jasad kita di dalam rumah itu. Ayo. Kalau di rumah, coba firmannya di rumah. Waktu dimandikan itu kita bagi kita nang kaum Tuhan ya, adat kita orang kampung, apabila kita meninggal dunia, ketika dimandi itu tadi nang hadir ini baca yasin enggak? Baca yasin, baik itu berzikir, bertahlil, bertasbih, ya Allah. Nah lima itu dihadiahkan lawan si mayit tadi didoakan nama mayit tadi supaya dapat rahmat, dosanya diampuni. Tapi biar banyak sangat siapa nang bacakan yasin lagi. Ulun bisa pak, injek, umpat juga deh. Di mana juga, dimandi di sana aja. Empat ulun juga sana. Yang ada, kalau pang baca yasin nggak ada. Sudah kan mandi, sudah ya itu benar. Ayo. Nah, apa yang kita banggakan dunia? Nah, jadi yang namanya dunia jadi membuat dari sini, dunia itu adalah hina. Jadi jangan sampai kita mencari dunia, mencari kesucian, mencari harta, nang akhirnya sembahyang 5 waktu ketinggalan, menuntut ilmu ketinggalan, rugi. Apalagi lima mati, ya ada rumah menolak untuk dimandikan jasad kita. Bahkan RT lah bisa mobil nih Alphard, Alphard misalnya, ya Allah, meninggal dunia, jasadnya dibawa di Alphard. Di ambulan, untung ambulannya kada mogok. Itulah yang dibanggakan. Nah, ya kata tanggalang jam nang CM Pak, tanggalang jam nang CM tadi dibawa lah. Kalau aja mengetahui waktu apabila kiamat terjadi. Intinya mudah-mudahan kita mementingkan agama daripada dunia, mementingkan akhirat daripada dunia. Intinya dunia tetap digawe, dunia tetap kita usahakan untuk fasilitas menuju alam akhirat. Nah kayak apa kita di akhirat supaya nyaman. Nah supaya nyaman. Nah jadi mudah-mudahan ya Allah kita ingat dengan akhirat dan ingat bahwasanya di akhirat hidup kekal dan abadi. Lawasnya luar biasa, tidak ada hitungan lagi, bahkan tidak ada batasannya lagi, tidak ada ampihnya lagi. Kalau sakit-sakit di dunia yang ada aja ampihnya, sakit kepala, sakit gigi, kolesterol, asam urat, darah tingginya, kankernya, kantong keringnya, nyampi aja apabila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik sebertaan. Ampis ke kepala nang mati ya Pak. Ya kada.
Nah jadi di dunia ini ada batasannya. Jadi mudah-mudahan akhirat nanti kita harus perjuangkan. Nah terutama yang berumur 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas. Kami ini 20 tahun, 30 tahun, 60 sudah lama, tapi andong lah kan, awet muda juga ini, padahal umur 60, belum kira 50 aja, jujur ya lah, awet muda juga enjoy sama kami ini pakaian sama kan 60, kan umur 50, masya Allah, tinggi. Nah, jadi apabila kita berumur 50 atau 60 ke atas ini perhatian, baik laki-laki ataupun baginya, perhatikan. Nang kawa mengejar ketertinggalan kita semasa muda untuk menambah, untuk ibadat, untuk beramaliyah, berwirid, cari waktu yang tepat, cari waktu yang luar biasa, yang ada untuk mengejar ketertinggalan kita sewaktu muda. Sewaktu muda kita asik dengan usaha, asik dengan mencari duit, asik dengan keduniaan. Ingat, kejar ketinggalan kita di dalam 4 waktu, mudah-mudahan kawa. Pertama, sebelum subuh sudah ada di atas sejadah. Sudah ada di atas sejadah. Jangan bujur harus di atas sejadah aja. Dia nak ada silam, apa sih di atas sejadah apa? Ujar nang gini. Kenapa kan? Jadi dia tak apa sejadah, bapak sejadah di atas tilam. Iya aja guru subhan supaya supaya dia sebelum subuh sudah ada di atas sejadah. Nanya, mana aku di atas sejadah berapa? Pintar nanya. Itu harus artinya apa? Beribadah sebelum subuh. Paling sedikit biar setengah jam. Kalau bisa 1 jam sebelum subuh sudah di atas sejadah. Dan yang kedua, itu dari subuh di atas sejadah sampai terbit matahari. Dari subuh sampai terbit matahari. Jangan lepas pada sejadah. Tadi di atas sejadah karena ini jangan lepas pada sejadah. Sekali dia tuntung salam, diikut kali dia sejadah. Ke warung bersejadah juga, ke pasar bersejadah juga. Apa penting guru jangan lupa bersejadah. Artinya pemahamannya di atas sejadah itu beribadah. Jangan lepas pada sejadah. Artinya berwirid dari subuh sampai terbit matahari. Apalagi nak kau sembahyang subuhnya berjamaah. Kalau sembahyang subuhnya berjamaah, kawat, ya kan sampai pulang. Kalau terbit matahari, kada keluar pada masjid, sembahyang 2 rakaat isyraq, maka ditulis haji dan umroh sempurna. Apalagi kita lanjut satu haji sudah. Apalagi kayak kami lihat pensiun, tiap bulan duit datang aja. Masya Allah. Ini PRT Pak pensiun jualan nih. 5 bulan lagi dia PRT. Pensiun juga. Nah, itu pihak orang pensiun ini termasuk nikmat yang luar biasa. Jadi Pak Harul ini pensiun juga sudah. Ya kalau belum pensiun juga. Artinya apa? Pensiun itu dimanfaatkan. Duit datang serongan sudah setiap bulannya. Yang ada awak masih sehat, ayo. Sebelum subuh kalau bisa sudah ada di atas sejadah. Sesudah subuh jangan lepas pada sejadah sampai terbit matahari, kalau bisa sampai isyraq. Yang ketiga, yaitu sebelum azan maghrib pun sudah berada di atas sejadah. Sebelum maghrib sudah ada di atas sejadah. Sesudah maghrib usahakan sampai isya. Nah maka kita ini isi aja Bang. Alhamdulillah dari maghrib sampai isya. Alhamdulillah dengan kita isi dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini jangan lebih baik, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada melayani orang garing 1000 orang. Lebih afdal mendatangi orang yang meninggal dunia sampai mengubur 1000 orang.
Maka kita duduknya menuntut ilmu dari maghrib sampai isya. Maka rata-rata majlis itu kan namanya isya ampihan kata lawas kata wadah kai suka wadah kai buruk wadah kai Qur'ani ya kada maghrib isya bulikan nyamannya ya kada nang bertahan dapat wadah ya presiden ya kada. Ini artinya tadi nyaman sudah nih hidup nih yang ada. Nah ini kalau bisa 4 waktu nih, nah karena kalau mati 4 waktu nih gua 2 waktu barang diisi. 2 waktu apa? Dari subuh sampai terbit matahari, dari maghrib sampai isya. Maka awalnya sebelum subuh nih nang lebih-lebihnya lagi nang umur 20 tahun ke atas. Nang kalau bisa itu nang umur mungkin bagus. Kayak habis nih misalnya banyak awak. Nah, karena apa? Di dalam kitab, di dalam hadis Nabi Muhammad riwayatnya 7 golongan yang mendapatkan kenaungan di hari kiamat, salah satunya seorang pemuda nang rajin beribadah. Seorang muda nang rajin beribadah. Dan Allah cinta kepada pemuda yang beribadah. Allah lebih mencintai pemuda yang beribadat ketimbang orang Tuhan yang beribadat. Cinta juga orang Tuhan beribadat tadi kaji baru cuman lebih mencintai seorang pemuda yang beribadat ketimbang orang Tuhan yang beribadat. Karena apa? Orang Tuhan beribadat wajar. Tapi kalau seorang pemuda beribadat itu baru istimewa. Karena apa? Karena seorang pemuda ini banyak godaannya. Ujar iblis, enak dulu beribadat, enak anom lagi, namanya Tuhan ya beribadat. Nang Tuhan tadi pak, iblis menggoda nak kaitkan awak, ujar nang Tuhan sudah. Jangan nyibati para dalam kulit. Maka jar Nabi lah umur umat itu jar Nabi antara 60 70 antara 60 70 berarti kami dengan kada lawas lagi nih menyenang mengingat akan umur Nabi nih antara 60 dan 70 berarti ini menuju kematian nih. Maka kita sejam berkurang sehari berkurang sebulan pulang berkurang setahun pulang berkurang ini parah benar menuju finish. Nah mudah-mudahan kita finishnya husnul khotimah, mudah-mudahan husnul khotimah dengan tetap menuntut ilmu ini ya Allah. Lawan tadi ulun cuma pengajian di pengembangan yang ada ujar ulun apabila kita mau memikirkan bahwa sampai kita kalau duduk di majelis ilmu ini termasuk anugerah yang luar biasa. Termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya umat dari sekian banyaknya manusia, tapi kita telah dipilih oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan istiqomah sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke akhir. Sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi intinya tadi jadi Imam Ghazali jangan hendak bina lawan orang sufi itu sampai pangarannya jangan bina hendak bulit-bulit kelihatannya nih. Karena jadi apabila bulit-bulit itu kita menjadi hina kita. Nah jadi orang hina akhirnya jadi susuruhannya. Ya kan? Nih apalagi kalau orang sugi itu kena engken juga pulang mengalihi orang dia benar ini kita pakai orang sugi itu kecari waktu murah, nah bukan tentang kesugihannya tapi kepemurahannya yang kita sayang. Nah jadi mudah-mudahan kita sebarataan sakeluargaan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dalam taat ibadat yang serta ikhlas dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat dikabulkan, segala urusan dimudahkan, kondisi penyakit disembuhkan, dan semoga anak-anak kita terutama anak-anak kawin mudah-mudahan kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah, dan serba berkecukupan masalah harta, tidak merasakan kekurangan, dan mudah-mudahan mendapat anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan hidupnya sebarataan keluargaan kita pun sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim.